Lukaku minta maaf dan kembali ke skuad. Dikutip dari Fabrizio Romano, Tuchel sebagai pelatih dari Chelsea mengatakan Romelu Lukaku meminta maaf dan dia kembali ke skuad. Bagi saya penting untuk memahami bahwa itu wawancaranya tidak disengaja dari Romelu Lukaku. Ini tidak sebesar yang diinginkan orang-orang. Ini tidak kecil, tetapi kami bisa tenang dan terimalah permintaan maaf dari Romelu Lukaku. Chelsea akan mendenda Romelu Lukaku sebesar 500.000 euro akibat wawancaranya dengan Sky Sport Italia. Dikutip dari Repubblica, Romelu Lukaku bekerja sangat keras dalam latihan setelah percakapannya dengan Tuchel. Dia berharap untuk kembali versus Spurs setelah pembicaraan positif dengan sang manajer. Tetapi keinginan sang pemain dalam wawancaranya sudah mewakili isi hati terdalamnya. Saat ini Lukaku berkesempatan masuk skuad Tuchel kembali setelah meminta maaf atas wawancaranya yang fenomenal. Dikutip dari Alfredo Pedula. Marotta dan Ausilio telah capai kesepakatan dengan Inter soal perpanjangan kontrak. CEO BP Marotta dan Direktur Inter lainnya dilaporkan telah menyepakati pembaruan kontrak berdurasi 2 tahun dengan Nerazzurri. Presiden Inter, Stefan Sang, diperkirakan akan mendarat di Italia dalam minggu ini untuk merampungkan perpanjangan kontrak para eksekutifnya, yakni Marotta, Alessandro Antonello, Roberto Samadan, Piero Ausilio, dan Dairo Bacin. Menurut laporan dari FC Internews bahwa para direktur Nerazzurri itu kontraknya saat ini akan habis pada akhir musim ini dan telah setuju untuk memperpanjang masa tinggal mereka di klub hingga 2024. Semuanya secara resmi akan menandatangani kesepakatan baru tersebut dalam beberapa hari ke depan. Sang memiliki kepercayaan penuh kepada mereka setelah berhasil membangun tim menjadi lebih kompetitif. Meskipun telah menjual Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi di musim panas kemarin, pelatih Antonio Conte juga meninggalkan klub setelah menangani tim selama 2 musim. Tetapi ketidakhadirannya tidak begitu berdampak karena penggantinya Simone Inzaghi mampu membawa Inter ke puncak klasemen Serie A sementara dan mengamankan 1 tiket di babak 16 besar Liga Champions. Brozovic mendapat tawaran kontrak 4 tahun dengan gaji 6,5 juta euro per tahun dan dalam waktu dekat akan ada kesepakatan baru. Tuntutan gaji Perisic terlalu tinggi bagi manajemen Inter karena Inter hanya memberikan durasi 1 tahun dengan gaji 2 juta euro saja. Sedangkan Perisic meminta durasi 3 tahun dengan gaji 6 juta euro. Dikutip dari Calcio Mercato. Andre Onana telah menandatangani kontraknya hari ini sebagai pemain baru Inter setelah tes medis berhasil diselesaikan di Milano. Kontrak 5 tahun dengan jaminan gaji bersih 3 juta euro. Dia akan bergabung pada tahun 2022 sebagai agen bebas. Dikutip dari Fabrizio Romano. Juventus tantang Inter untuk mendapatkan Matthias Ginter dan siapkan tawaran yang lebih tinggi dari yang ditawarkan Inter Milan. Ginter menjadi komoditas panas untuk Juni nanti karena berstatus free agent. Juventus siapkan tawaran yang lebih tinggi untuk menggoda Ginter walaupun Inter selangkah lebih maju karena sudah mengontak agen Ginter untuk mengajukan tawaran 4 tahun dengan gaji 4 juta euro per tahun. Perwakilan Julian Alvarez akan tiba di Milano untuk bertemu Inter. Manchester United dan Atletico Madrid juga dijadwalkan bertemu dengan agennya. Inter ingin mengalahkan semua pesaing mereka untuk mendapatkan bintang rival Velvet Julian Alvarez. Tetapi AC Milan dan Manchester United tidak berencana untuk menyerah begitu saja.
Penyerang Argentina berusia 21 tahun pada musim ini telah mencetak 18 gol dan memberikan 7 assist dalam 20 penampilannya di Liga, membuat banyak mendapatkan perhatian dari klub top di seluruh Eropa, dan Inter sekarang bekerja untuk mengamankan tanda tangannya. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, agen Alvarez, Fernando Hidalgo, akan segera mendarat di Lombardi untuk membahas kemungkinan kesepakatan dengan Inter. Hidalgo juga berencana untuk terbang ke London dan Madrid juga, dengan bertemu Manchester United dan Atletico Madrid yang sama-sama tertarik untuk mengontrak bintang Argentina tersebut. Julian Alvarez memiliki klausal tebus 20 juta euro dan River Plate berharap melihatnya bergabung dengan klub top dengan perang harga sehingga bisa mendapatkan yang tertinggi. Tetapi pemain dan agennya lebih melihat kesempatan di mana Julian Alvarez akan mendapat waktu bermain lebih banyak. Sebulan yang lalu, Dario Bacin, tangan kanan dari Piero Ausilio, terbang ke Buenos Aires untuk bertemu dengan sang pemain, membuktikan minat kuat Nerazzurri pada pemain berusia 21 tahun itu. Ini bisa menjadi persaingan yang rumit, mengingat AC Milan, Manchester United, dan Atletico Madrid juga menginginkannya. Pinamonti bisa mendapatkan tempatnya kembali di skuad Inter untuk musim depan. Penampilan pemain berusia 22 tahun itu dengan tim Tuscan yang baru dipromosikan membuat Nerazzurri mempertimbangkan untuk kembali memasukkannya ke dalam skuad utama. Dikutip dari Tuttosport, Andrea Pinamonti tidak berhasil menjadi bagian penting dari inti Inter tim musim lalu dan dipinjamkan untuk mencari lebih banyak waktu bermain. Tetapi penampilannya bersama Empoli telah membuktikan bahwa ia dapat bermain di level tinggi di Serie A. Selain nama Kosti dan Digne, Inter juga mengincar bek kiri Borussia Mönchengladbach, Rami Bensebaini, yang diproyeksi sebagai pengganti Perisic karena progres perpanjangan kontraknya semakin buntu. Selain itu, kepindahan bek kiri pada Januari ini juga tidak bisa dikesampingkan jika Mönchengladbach membuka diri untuk operasi peminjaman awal dan rencana Rami sebagai pelapis Perisic hingga akhir musim. Dikutip dari Sky Sport, Kosti disebut tetap akan menjadi target utama Nerazzurri untuk datang sebagai pelapis Ivan Perisic di sebelah kiri, atau bahkan menjadi penggantinya jika dia gagal capai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Inter. Inter bahkan mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan Kosti pada Januari nanti, meskipun pilihan rasionalnya adalah pada musim panas nanti. Dikutip dari calciomercato.com.